Nah, tapi yang ingin saya tanyakan di sini, bisa dijelaskan dulu nggak dok, apa itu perineoplasti? Ya, jadi perineoplasti itu merupakan suatu tindakan prosedur medis untuk memperbaiki jaringan perineum. Oke, dalam beberapa kasus nih dok, hal apa atau kondisi seperti apa yang membuat seorang wanita itu perlu menjalani perineoplasti? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk perineoplasti. Itu bisa disebabkan misalnya robekan setelah melahirkan, atau robekan yang tidak secara sengaja saat berhubungan. Prosedurnya sih singkat, minim perdarahan juga. Oke, kalau manfaat pasti ada dok ya, pasti mengenai manfaat dari perineoplasti. Nah, bisa dijelaskan nggak dok manfaat dari perineoplasti untuk wanita seperti apa? Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai treatment, berbagai solusi, dan juga berbagai permasalahan mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan pada episode kali ini yang akan kita bahas itu mengenai area intim dan bisa dikatakan juga ginekologi, dan yang lebih detail yang akan kita bahas yaitu mengenai perineoplasti. Dan tentunya untuk membahas topik itu saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh dokter kami yaitu Dokter Margaret. Halo dok. Halo. Selamat sore dok. Selamat Apa sore, kabar? Adit. Sekarang kita bahas mengenai perineoplasti. Ya. Nah, saya penasaran juga nih dok. Ini katanya familiar juga dan di kalangan kesehatan intim wanita. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan di sini, bisa dijelaskan dulu nggak dok, apa itu perineoplasti? Ya, jadi perineoplasti itu merupakan suatu tindakan prosedur medis untuk memperbaiki jaringan perineum. Jaringan perineum itu jaringan yang ada terletak di bawah kemaluan wanita dan anus. Jadi kalau misalnya perineumnya itu ada robekan, atau misalnya ada jaringan parut bekas luka, nah itu bisa kita perbaiki. Oke, dalam beberapa kasus nih dok, hal apa atau kondisi seperti apa yang membuat seorang wanita itu perlu menjalani perineoplasti? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk perineoplasti. Itu bisa disebabkan misalnya robekan setelah melahirkan, atau robekan yang tidak secara sengaja saat berhubungan, atau kalau ada jaringan parut bekas luka yang di antara kemaluan dan anus di daerah perineum, itu juga bisa dilakukan perineoplasti. Oke. Kalau secara kita lihat dari prosedurnya nih dok, apakah perineoplasti itu termasuk operasi besar dan cara pemulihan itu gimana? Jadi perineoplasti itu merupakan suatu tindakan bedah minor, bukan operasi yang besar. Prosedurnya sebentar, nggak terlalu lama ya, sekitar setengah jam. Sebelum dilakukan perineoplasti, kita bius lokal dulu di daerah perineumnya. Prosedurnya sih singkat, minim perdarahan juga. Oke, kalau manfaat pasti ada dok ya, pasti mengenai manfaat dari perineoplasti. Nah, bisa dijelaskan nggak dok manfaat dari perineoplasti untuk wanita seperti apa? Jadi manfaat perineoplasti itu ada beberapa ya, yang bisa diambil manfaat atau keuntungannya. Misalnya kalau ada memperbaiki jaringan perineum yang sebelumnya kurang bagus tampilannya, atau ada luka atau robekan, itu bisa kita perbaiki manfaatnya. Kedua, jadi bisa waktu berhubungan intim juga bisa lebih nikmat mungkin sensasinya, karena kan perineumnya lebih rapat gitu setelah diperbaiki ya. Kemudian juga ya biasanya orang setelah melahirkan itu kan ada robekan di daerah perineumnya. Betul. Nah, itu perlu diperbaiki juga dengan perineoplasti. Jadi supaya nggak berdarah ataupun rentan infeksi, jadi kita rapatkan seperti itu setelah melahirkan ya. Oke. Dan terakhir nih dok, dari dokter apakah ada pesan atau saran atau mungkin
biar supaya Sobat Pandawa yang mau melakukan perineoplasti atau penasaran karena mungkin kasus yang tadi sudah dijelaskan sama dokter relate dengan kasus dari Sobat Pandawa yang khususnya di wanita, barangkali seperti apa, Dok? Ya, jadi Sobat Pandawa, kalau misalnya ada dari kalian yang ada luka di daerah jaringan perineum antara kemaluan dan anusnya, atau ada tampilan yang kurang baik, ataupun ingin merapatkan daerah perineumnya, itu bisa dilakukan di Klinik Utama Pandawa. Ya, cukup, Dok. Ya, cukup sekian. Ya, dokter, terima kasih informasinya terkait dengan perineoplasti. Semoga dari Sobat Pandawa semakin jelas nih mengenai perineoplasti, dan barangkali yang masih ragu, langsung aja konsultasi dengan dokter kami di Klinik Utama Pandawa. Terima kasih sudah menonton di episode kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak episode selanjutnya yang akan kita bahas di podcast Tanya Dok. Makanya stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di official Klinik Utama Pandawa di YouTube-nya. Saya Aditya Nanda. Dan saya Dr. Margaret. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you to the next episode. Bye-bye. Bye-bye.